Oke, udah siap semua? Udah siap ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Mas Dava dipimpin untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, salam olahraga. Oke, semuanya sehat? Oke, siapa hari ini yang tidak berangkat? Afgan, kenapa Afgan nggak berangkat? Sakit. Oke, semoga Afgan segera sehat dan bisa masuk kembali dan ikut pelajaran. Oke, kali ini PJOK ya. Hari ini kita di dalam kelas. Nah, kita materi kesehatan. Materi kesehatan apa? Oh, menjaga kebersihan alat reproduksi dan pemeliharaan diri dari penyakit menular dan tidak menular. Oke, untuk selanjutnya. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik melalui pembelajaran Wheel Stopping dapat mulai menunjukkan kemampuan dalam memahami dan mampu menerapkan konsep pemeliharaan kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, pemeliharaan kesehatan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, alat reproduksi itu alat yang sangat penting di dalam tubuh kita ya. Nah, alat reproduksi merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi yang penting, ya, vital, ya. Terus kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik. Ya, dari kecil kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi agar terhindar dari bibit penyakit. Nah, manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi yaitu kulit sekitar alat reproduksi selalu sehat dan dari bau tidak sedap. Jadi kalian kalau sering membersihkan itu nanti bau-bau tidak sedap di daerah alat reproduksi tidak bau gitu ya. Terus aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Nah, kalau tidak sering dibersihkan, kalau setelah kalian pipis, nah pipis dan buang air besar harus cuci tangan pakai sabun ya, biar terhindar dari berbagai penyakit. Nah, dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Nah, nih cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Celana dalam ya,
Itu kalau pakaian yang ketat kira-kira nyaman nggak? Dan nggak bisa menyerap keringat, nyaman nggak? Jadi harus pakai pakaian yang agak longgar, jangan yang ketat-ketat banget celana dalamnya. Nah, masih ada ya di sini yang nggak bawa celana dalam? Semua bawa ya? Pakai ya? Pakai ya? Masih ada? Harus pakai ya. Jadi ada celana dalam itu untuk menjaga kenyamanan dan menyerap keringat yang ada di daerah alat reproduksi. Ya, yang kedua, gunakan handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab. Nah, kalau setelah kalian mandi di rumah, itu biasanya harus segera dijemur. Jangan dicantelin di dalam kamar mandi. Masih ada di sini? Enggak ya, enggak ada ya? Masih? Enggak ada. Nanti mulai dari sekarang nggak boleh ada lagi handuk di dalam kamar mandi. Ditaruh di luar, dijemur biar kering. Nanti dipakai lagi, nyaman buat untuk membersihkan setelah mandi. Nah, terus selalu basuh alat reproduksi dengan air bersih setelah buang air. Nah, siapa di sini yang setelah pipis langsung kabur? Dava enggak ya? Ada? Tetanggamu? Hmm. Hmm. Garasi. Pipisnya di garasi. Masih kecil ya? Udah besar? Tiga. Nah, itu belum bisa menjaga kesehatan atau kebersihan alat reproduksi. Nggak boleh sembarang tempat, apalagi di tempat yang horor. Nanti yang jaga nggak suka, bahaya. Terus untuk laki-laki dianjurkan untuk sunat atau khitan. Nah, itu tujuannya apa toh? Sebenarnya itu untuk menjaga kebersihan alat reproduksinya. Java udah sunat belum? Udah. Itu toh di gunting itu ya, dijahit. Nah, sekarang jadi ya dijahit. Oh, sekarang udah beda. Kalau Pak Acu dulu kalau Java sekarang kayak di laser. Laser terus digunting. Oh, masih gunting. Oke, terus nggak dijahit. Tali sama benang. Oh ya, berarti itu udah nggak modern ya. Kalau dulu masih jahit. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke penyakit menular dan tidak menular. Nah, penyakit menular itu bisa terjadi ketika seseorang yang sakit memiliki kuman atau bakteri, yaitu penyakit menular adalah jenis penyakit yang bisa pindah dari satu orang ke orang lain. Biasanya melalui apa? Udara ya, bersentuhan, kontak langsung. Menular itu biasanya penyakit kulit ya, penyakit kulit, terus penyakit pencernaan, ya toh. Terus penyakit yang masuk melalui pernafasan. Nah, ini jenis-jenis penyakit menular. Penyakit pada kulit, contohnya penyakit yang membuat kulit gatal-gatal atau bintik-bintik merah. Sini masih ada yang gatal-gatal? Jerawat gatal-gatal ya? Gatal ya, Pak? Lumayan. Lanjut. Kalau dulu di sini pasti pernah lihat tuh ada anak-anak yang apa namanya gatal. Apa itu gudik ya. Nah, itu bisa menular kan? Bisa menular ya. Apalagi pas renang, pas cacar air itu juga bisa apa menular dari teman ke teman-temannya. Banyak itu ya. Di sini kemarin pas gudik itu juga banyak. Nah, itu harus dijaga, periksain ke dokter, ke dokter segera, jangan ditunda-tunda. Kalau tidur-tunda nanti semakin parah. Terus penyakit yang masuk melalui pernafasan. Nah, beberapa penyakit bisa masuk ke tubuh kita melalui udara yang kita hirup. Contohnya itu flu. Kalian pernah flu? Pernah flu. Rasanya gimana? Gumpot, pusing, bersin-bersin enggak? Oh, pilek aja. Nah, itu geliang ya, pusing ya, ya itu penyakit flu.
Nah, sekarang penyakit tidak menular. Pengertian penyakit tidak menular. Jenis penyakit tidak dapat ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk kontak apapun. Nah, penyakit tidak menular pada manusia umumnya dialami oleh seseorang yang berlangsung dalam jangka waktu lama atau dikenal sebagai penyakit kronis. Penyakit tidak menular. Nah, ini biasanya faktornya apa saja? Iya, itu contoh penyakitnya, tapi disebabkan oleh gen atau keturunan ya. Terus pola hidup yang tidak sehat, kalian makan makanan yang berlebihan, yang pedas-pedas berlebihan bisa menimbulkan penyakit apa kemarin? Mah atau asam lambungnya naik. Terus kalau kelebihan gula, penyakit apa? Diabetes. Nah, kelebihan makan yang sering yang asin-asin, sakit jantung ya. Itu adalah penyakit tidak menular karena pola hidup yang tidak sehat. Oke. Nah, ini tadi diabetes, rematik, sariawan, hipertensi itu darah apa? Darah tinggi. Sariawan itu karena ada masalah dalam pencernaan. Terus rematik itu pada sendi-sendi tubuh kita. Itu tidak bisa menular ya. Itu biasanya karena aktivitas pola hidup kita yang tidak sehat. Terus depresi siapa yang di sini udah depresi? Masih kecil udah depresi? Ada ya? Ataya depresi? Enggak. Oke. Nah, ini ada tayangan sedikit dari video. Tentang dan sosial kultural. Untuk menjaga derajat sehat, kamu harus memelihara kebersihan alat reproduksi. Dulu. Nah, cara memelihara kebersihan alat reproduksi ini ada mencuci tangan. Tangan biasa digunakan untuk menyentuh benda, dapat jadi benda yang disentuh atau dipegang kotor. Setelah buang air, kamu juga perlu mencuci tangan. Jika tidak dicuci, tangan menjadi tempat kuman berkembang biak. Gunakan sabun ketika mencuci tangan. Kalau ada materi yang belum disampaikan, masih lama dicatat nanti ya. Nanti pas kasih tugas. Setelah buang air, jangan lupa membersihkan diri. Bilaslah anggota tubuh menggunakan air bersih yang mengalir. Gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Gunakan pula sabun agar kebersihannya makin terjaga. Kebersihan pada alat reproduksi juga meningkatkan kenyamananmu dalam beraktivitas. Yang berikut ada mengelap dengan handuk atau tisu. Apa jadinya jika bagian tubuhmu basah dan lembab? Tubuh menjadi tempat tumbuhnya jamur. Jamur kulit menyebabkan gatal-gatal. Siapa ayo yang kadang merasakan gatal-gatal di kulit? Bisa saja itu karena ada jamur di tubuh kalian. Secara refleks, ketika kalian gatal akan menggaruk tubuh, ya. Tindakan ini dapat melukai tubuhmu, khususnya kulit, dan bisa menambah luasnya jamur kulit itu. Bahkan, kulitmu dapat mengalami iritasi. Untuk menghindari tumbuhnya jamur itu, kalian perlu mengeringkan tubuhmu dengan mengelap tubuh dengan handuk ya. Misalkan, kamu dapat menggunakan handuk atau tisu saat berkeringat atau basah. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan ya untuk cara menjaga kesehatan atau kebersihan celana kita. Bisa menggunakan pakaian longgar ya. Bersih dan dingin. Dan harus memakai ya. Ini adalah bebas dari kuman atau tidak melalui. Apa hubungan higienis dan celana dalam? Harus pakai. Celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi. Gantilah celana dalam sekurangnya 2 kali dalam 1 hari. Mengapa? Celana dalam yang kotor dan lembab rentan kuman penyakit. Kamu dapat memilih celana berbahan katun. Bahan katun ini dapat menyerap keringat sehingga tidak lembab. Dan yang berikut, mencuci pakaian dan celana yang kotor. Pakaian dan celana kotor menjadi sarang bibit penyakit.
Agar tetap bersih, pakaian dan celana kotor harus dicuci. Selanjutnya, pakaian tersebut dijemur dan disetrika. Ada yang sudah bisa mencuci pakaiannya sendiri? Saya Bagus sekali. nyetrika bisa. Nah, yang berikut ada mengenakan celana yang longgar. Kenapa? Coba amati cara berpakaian temanmu. Adakah temanmu atau teman kalian yang mengenakan celana ketat? Tahukah kalian bahwa mengenakan celana ketat ini dapat mengganggu peredaran darah? Suhu tubuh juga makin meningkat. Agar kesehatan reproduksi terjaga, kamu sebaiknya mengenakan celana agak longgar ya. Kamu dapat bebas bergerak dan tentu akan lebih nyaman beraktivitas. Itu kenapa kita harus menggunakan atau memakai celana yang tidak cukup ketat atau longgar ya. Yang berikut, membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Kebiasaan ini merupakan sikap terpuji dan dapat menjaga kesehatan tubuh. Hindari buang air di sembarang tempat ya. Selain mengganggu orang lain, buang air di sembarang tempat merupakan perilaku yang tidak terpuji. Kebersihan toilet atau kamar mandi perlu dipelihara secara rutin. Toilet atau kamar mandi yang kotor menjadi salah rumah dapat menimbulkan penyakit. Nah, yang berikut ada menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Nah, contohnya Makanan cepat iya, saji. sebenarnya enak sekali, tetapi sadarkan kalian bahwa makanan dan minuman yang kelihatannya enak dimakan atau enak dipandang itu ada beberapa yang kurang sehat. Kenapa? Dengan kebiasaan, setiap orang perlu makanan dan minuman sehat. Dengan mengonsumsi menu sehat, kamu dapat menjaga kesehatan awal juga. Kamu juga perlu membiasakan pola hidup sehat. Misalnya dengan rajin berolahraga. Apakah makanan dan minuman di lingkungan sehat? Bagus sekali. Nah, jika kalian sudah belajar dengan baik, sekarang kita akan coba ya. Pertama, apa manfaat mempelajari materi pemeliharaan kebersihan alat reproduksi? Kedua, coba ceritakan kegiatan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi di rumah. Semangat tercoba dan jangan lupa di like, share, subscribe, dan pencet tombol notifikasinya terus. Oke, itu tadi tentang penyakit menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, sekarang lanjut ke video pemeliharaan diri dari orang lain, penyakit menular dan tidak menular. Selesai. Nah, baik anak-anak, berkaitan dengan materi hari ini, kita akan bahas berbagai hal tentang penyakit dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Lalu, anak-anak selalu sehat juga ya. Nah, ayo, bisa anak-anak di sini jika kita berada pada posisi yang sehat dan juga kita bisa melakukan segala hal kegiatan dengan maksimal dan baik. Ada kalanya kita juga mengalami sakit menunjukkan gangguan. Ayo silakan jawab di kolom komentar ya. Pernah tidak sakit sampai anak-anak tidak bisa masuk sekolah dari rumah tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 1 ayat 1. Perlakuan menjadi suatu penyakit yang menyebabkan atau disebabkan dengan sendiri, yakni penyakit menular vektor. Selain itu, terdapat binatang penular penyakit juga loh. Artinya, binatang yang tidak menimbulkan penyakit, tetapi mampu menyebarkan penyakit. Contohnya ada bulu, anjing, dan tikus. Nah, daftar penyakit menular anak bisa simak di sini, mulai dari difteri, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, influenza, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, dan infeksi saluran pencernaan.
Nah, pada penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit ada seperti malaria, demam berdarah, chikungunya, rabies, pes, toxoplasma, leptospirosis, flu, atau avian influenza. Nah, anak-anak dari setiap penyakit ini, apakah anak-anak ada yang tahu itu penyakit apa? Coba jawab salah satu atau jelaskan salah satu di kolom komentar ya, agar waktu bisa mengetahui anak sekaligus anak-anak juga bisa saling menambah wawasan di kolom komentar jawaban dari teman-teman lainnya. Dan ya, silakan pilih salah satu lalu jelaskan. Tidak lupa ini disebutkan juga dengan PTM. Nah, apa faktor penyebab seseorang menderita penyakit tidak menular ini? Nah, bisa jadi orang tersebut memiliki pola hidup tidak sehat. Nah, di sini gambarnya adalah ada seseorang yang berusaha melindungi dirinya dari serangan atau virus yang akan mengganggu karena Ayo habis, yang ngantuk. tidak sehat. Nah, anak-anak sekalian, terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji merupakan kebiasaan hidup tidak sehat. Puasa tetap semangat ya. Lihat makanan, anggap saja. Nah, enak ya, enak gak itu? Tapi sehat gak? Gak begitu sehat ya ini ya. Tidak sehat. Sosis, ciki-cikian gitu gak sehat ya. Sekarang cara mencegah penyakit. Ini bisa terinspirasi. Oke, dari sini kita lihat. Nah, berdasarkan ini, kalian sudah pernah apa namanya imunisasi? Sudah pernah ya? Sampai kelas 5 pun kalian ada yang imunisasi itu HPV. Itu untuk menghindari kanker serviks. Ya udah ya. Untuk kelas 5 itu sama kelas 6 biasanya. Nanti ada 2 kali. Itu dari puskesmas. Udah. Terus. Nah, itu cara pencegahannya bisa melalui imunisasi. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan sabun tadi sudah ya. Membasmi jentik-jentik nyamuk. Nah, kalian menyimpan tuh apa namanya pakaian-pakaian yang kotor kok mbok simpen di apa lemari di kamar itu jadi juga menimbulkan banyak nyamuk ya. Jadi harus segera dibawa ke tempat cuci. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Makan makanan yang bergizi dan seimbang itu ada 4 sehat 5 sempurna. Ya, ada lauk pauk. Makanannya yang mengandung karbohidrat, mengandung vitamin, ya buah ya, buah, sayur, protein itu biasanya daging, ikan. Nah, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Kalian ini kan pada puasa ya? Puasa. Masih berolahraga enggak? Hah? Hah? Belajar. Oh, enggak ya. Kalau mau olahraga, pasti sarankan nih kalian ini olahraganya menjelang buka puasa. Nah, kalau kalian olahraganya siang hari, itu malah bikin lemes kalian, nanti malah mengakibatkan kalian ingin batal puasa ya. Oh, mukah itu ya. Nah, jadi kalau mau olahraga
sore hari menjelang buka puasa. Kalau pagi biasanya seperti itu. Ya, kalau enggak ya habis taraweh, habis tadarus, malam hari. Tapi lebih baik sore hari menjelang buka puasa. Tetap olahraga. Oke, biar semangat kita tepuk semangat dulu ya, biar gak ngantuk. Yuk semuanya, tepuk semangat. 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 Oke, ini Pak Hasib ada tugas kelompok. Nanti kalian tuliskan cara memelihara kebersihan alat reproduksi dan contoh-contoh penyakit menular dan tidak menular. Ini pasti bagi per kelompok. Kelompok 1 tulis. Ayo Dava. Ngantuk ini. Masuk ngantuk. Puasa-puasa harus tetap semangat. Nih. Oke, bisa kalian tulis di situ ya. Cara menjaga alat reproduksi. Nah, menjaga kebersihan alat reproduksi ditulis salah satu, didiskusikan. Tadi yang sudah kalian pahami, pelajari, ditulis di situ. Pasti kasih waktu 10 menit ya. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2. Tadi udah dibagi toh. Nah. Yuk didiskusikan nanti apa saja. Nah, itu. Berapakah? Nah, itu tadi. Ayo Van, ditulis jawabannya di situ. Ya. Sebutkan di situ. Ajar. Nah, itu toh. Yang udah Pak Cip jelaskan tadi. Kelasnya kelas 5. Jaraknya jangan jauh-jauh, nanti nggak cukup. Apa? Dia bisa. Wah? Hah? Belakang ya. Nah, iya. Eva, yang banyak minimal 5. Minimal 5, maksimal 5, minimal 3. Sebutkan. Nah, tadi itu 5 lah penyakit menular. Dibuka di. Iya. Dibuka bukunya dibuka. Nah, boleh berdiskusi kok. Bantu kan kerja kelompok. Sudah dapat berapa Wajar?
Yang lainnya baru dibantu nyari. Nah, sekelompok kok diskusi apalagi raya. Ayo Van. Nah, tangan dengan sabun. TBC, tuberkulosis. Penyakit menular apa tidak itu? Menular ya. Penyakit malaria atau demam berdarah itu penyakit menular apa tidak? Enggak, hipertensi itu kan karena pola hidup yang tidak sehat. Ya, bisa. Penyakit karena gigitan serangga, nyamuk. Apa? Kalau nyamuk biasanya penyakitnya apa? Tulis di situ. Langsung tulis. Apa? Nyamuk gigit mata. Emang bisa? Pernah digigit nyamuk di mata? Enggak ya? Oh iya, itu untuk membasmi nyamuk ya. Kalau nggak pakai semprotan obat nyamuk, sebenarnya kalau mau membasmi nyamuk itu kita dari jentik-jentiknya dulu. Jangan ada genangan-genangan di daerah rumah kita, lingkungan kita. Seperti ada tong, kok ada airnya, itu segera dibuang aja. Karena kalau dibuang nanti bisa mengakibatkan jentik-jentik nyamuk banyak, jadi banyak nyamuk. Baju-bajunya juga. Jangan dicantelin di tempat kamar ya, belakang itu loh, belakang pintu biasanya banyak baju-baju. Yang kotor bawa ke belakang aja, dicuci. Ya latihan nyuci sendiri. Diabetes menular apa tidak? Ya, tulis loh. Nah, itu temennya bantuin. Cari. Nah, bunga bantuin nyari, masih ada yang kurang tuh. Buka bukunya, ini buka bukunya. Ya, penyakit asam lambung itu tidak menular ya, itu karena disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Sering makan yang pedas, asam, dan sering telat makan. Itu kamu, nah kalau udah tahu sakit kayak gitu, jangan diulangi lagi. Dijaga pola makannya. Kalau lapar ya makan, segera makan. Kanker. Penyakit ya, bukan kantong kering ya.
Ya, ini bener. Ker. Hmm. Apalagi. Jantung. Hmm. Rematik penyakit yang ada di sendi-sendi. Osteoporosis itu pengeroposan ya, pengeroposan. Nah ini toh. Jangan minum-minum yang itu bersoda, tidak baik. Loh nggak boleh, apalagi besok pas Lebaran. Ya, di ini jangan berlebihan. Pokoknya intinya kita tidak boleh berlebihan dalam hal apapun. Asam lambung tidak menular. Ya ini bagus. Ini tambah lagi yang penyakit menular. Mbak, sini tak cek dulu. Oke, udah jadi semua. Cek kelompok ini. Wah, ayo Stefan nanti maju. Lagi dibuka bukunya dibuka. Boleh diskusi kok, kan kerja kelompok. Ayo. Ayo. Sebutkan 5. Nih 5 ini 3. Ini toh banyak. Kamu nyebutnya cuma berapa itu? Penyakit menular. Penyakitnya. Oke, sudah semua? Oke. Untuk yang maju pertama kelompok mau disepin nggak nih? Spin ya? Spin A. Oke, spinner. Oke, ini yang kelompok. Oke, untuk presentasi Pak Asif akan mengacaknya dengan menyeprint. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Kelompok 1 ya, memang jatahnya rezekinya kelompok 1 maju dulu. Yuk, Java dan Abil, yuk maju. 2. Apa berempat sekalian enggak apa-apa. Oh ya. Yuk coba. Dijelaskan. Yang pertama, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Java. Yang keras, Bil. Kita akan mempresentasikan tugas kelompok karena memelihara kebersihan alat reproduksi, mengganti celana dalam 2 kali sehari, menjemur handuk. Ya, setelah mandi. Terus, apalagi? Celana yang kotor. Terus. Malaria. Yang lainnya diam dulu, dengarkan.
Yang lainnya diam dulu. Penyakit tifus. Contoh penyakit tidak menular, Hmm. diabetes, Hmm. rematik, sariawan, hipertensi, osteoporosis, depresi, kanker, penyakit jantung, asam lambung. Oke, sampai bulunya naik ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya enggak? Ada, cukup? Cukup jelas ya? Oke, yuk Pak. Tutup Pak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sip. Oke, lanjut. Brrrr. Siapa yang akan maju? Kelompok 3. Yo, siapa? Labibas dan Saka maju ke depan. Ya, perwakilan. Yuk. Apakah ada perbedaan di antara kelompok 1 dan 3? Nah, pasti ada ya. Agak sini, Saka. Hup. Yuk, buka dulu, salam. Oke. Perkenalkan nama saya Dari kelompok berapa? dari kelompok 3. Oke, ya. Saya memelihara kemudian alat produksi mengganti celana dalam dengan sendiri. Oke. Sunat. Menolak dengan diganti. Ya. Lanjut. Yang keras. Lanjut. Yang tidak menular. Tidak menular, depresi, asam lambung, romanis, diabetes, sariawan, rematik, Hipertensi. osteoporosis. Oke. Ada pertanyaan tidak? Enggak ada. Oke, tutup Mas Saka. Loh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Lanjut. Masih Premov ya. Nah, ini antara kelompok 2 dan 4. Kelompok 2. Ya. Fajar dan Ataya. Yo. Maju coba. Yo, Ataya yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya itu dijelaskan, bacakan hasilnya. Dari kelompok 2. Ya itu cara Tugas kelompok. kelompok. Yo. Udah, ayo dibaca dulu Ataya. Cara memelihara kebersihan alat produksi, mencuci tangan, membersihkan diri setelah buang air, mengelap handuk atau tisu, Mengelap dengan handuk. mengganti tangan dalam Berapa kali? sehari. Sehari? Ya. Terus lanjut. Atau penyakit menolak, batuk, pilek, flu, kulit, Polio. Nah, lanjut. penyakit tidak menular. Contoh Penyakit tidak menular. diabetes, mah, rematik, hipernasi, Hipernasi. Hipernasi kelebihan nasi ya. hipertensi, Hipertensi. sariawan. Depresi, sariawan. Oke. Tutup dulu. Ada pertanyaan enggak? Tidak, lanjut. Tutup dulu. Ataya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 4 terakhir. Travis, Stefan. Oh. Nah, ayo Fis. Biar gak ngantuk, Travis. Tadi sahur gak, Fis? Gak sahur. Waduh, gak sahur. Tapi tetap puasa ya, Fis? Tetap puasa ya? Ya. Udah, ayo, udah, buka aja, salam. Ayo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Yo, Fis, lanjut dibaca. Reproduksi. Tidak. Mencuci tangan, mengganti celana dalam, menggunakan celana longgar. Oh, longgar. Ya, lanjut. Penyakit menular, batuk, flu, cacar air, Lanjut. untuk penyakit tidak menular, sakit jantung, asam lambung, diabetes, hipertensi, sariawan. Sariawan, oke. Dah, ditutup dulu. Cukup sekian. Sekian Dari kelompok. dari kelompok 4. Salam. Kamu yang salam, Fis. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Wah, oke. Jadi tadi hasilnya hampir sama semua ya. Ada penyakit menular. Nah, penyakit menular biasanya yang disebabkan dari serangga apa? Digigit nyamuk. Digigit kucing itu penyakit nanti apa? Rabies. Kalau dari nyamuk? Demam berdarah, malaria. Ya. Malaria itu penyakit ini dari nyamuk. Terus, nih, nanti mau. Mana tadi? Yang ini. Kelihatan. Nah, penyakit malaria ini merupakan penyakit yang diakibatkan oleh parasi plasmodium dari gigitan nyamuk. Nah, nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Gejala utama yaitu biasanya demam tinggi, hingga menggigil, terus sakit kepala, mual dan muntah, kejang-kejang, tubuh berkeringat diiringi kelelahan dan nyeri pada sekujur tubuh. Nah, itu kalian pernah mengalami itu enggak? Ya, jangan ya. Enggak enak rasanya kalau sakit tuh enggak enak. Enggak. Nah, hipertensi ya, tadi hipertensi penyakit menular tidak? Tidak menular ya? Atau darah tinggi? Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Alat reproduksi, terus memelihara diri dari penyakit menular dan tidak menular. Jadi nanti kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini udah kelas 5, udah ada yang menstruasi. Udah, yang laki-laki udah sunat. Nah, pokoknya tetap dijaga alat kebersihannya mulai sejak dini. Oke, dan menjaga penyakit yang menular dan tidak menular dengan menjaga pola hidup
Sehat ya Mas Andika kakinya. Andika, penyakit menular apa tadi? Apa tadi apa saja? Ayo. Dasar air. Flu, influenza ya. Darah tinggi. Darah tinggi menular. Oh iya. Kalau kita marah-marah. Temannya marah terus kita darah tinggi. Oh, bisa ya atau ya? Oh bisa. Oh itu nggak menular, itu mengakibatkan kita sendiri ya darah tinggi. Jadi ada temennya yang menjengkelkan, kita harus sabar. Apalagi puasa-puasa gini. Oke, kalian sudah mempelajari itu tadi. Ada pertanyaan? Oke. Gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Kita bisa belajar tentang kesehatan ya. Menjaga tadi alat reproduksi, kebiasaan reproduksi, menjaga penyakit menular dan tidak menular dengan menjaga kesehatan tubuh. Oke? Mungkin cukup sekian pembelajaran PJOK tentang kesehatan pada pagi hari ini. Untuk Dava bisa menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Dava. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menjaga lingkungan dengan bersih. Lingkungan bergizi, lingkungan bersih ya. Jaga kebersihan, oke. Tetap semangat dan jangan lupa olahraga. Oke, salam olahraga. Oke, cukup sekian dari Pak Asyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dikemas-kemas dan istirahat. Oh iya, dikumpulin lah ini. Mana? Apa? Iya. Ya. Apa? Nah. Sudah, Mas Stefan? Dimatikan? Sudah?